Kami dari tadi ya. Tadi. Ya, yang pertama ya berarti kita mengajarkan warga untuk memilah sampah supaya sampah-sampah yang ada bisa kita daur ulang ya, supaya tidak mengurangi volume sampah lah ya. Kalau sampah-sampah plastik kalau kita buang-buang sembarangan itu kan juga bumi juga susah kan untuk ngolah lagi. Nah, dengan kita coba pilah. Terus yang kedua, sampah itu kita coba rubah menjadi ada nilai ekonomis. Nah, contohnya warga kan bisa memilah sampah tuh, sampah botol, air mineral, itu kan sampah-sampah yang rutin ya. Sampai ke minyak jelantah yang bekas-bekas goreng. Selama ini kan mereka buang, apalagi minyak jelantah dibuang ke got. Itu kan juga merusak lingkungan. Nah, mendingan mereka kumpulin, terus nanti bisa dibawa ke sini. Nah, mereka akan menjadi nasabah. Sampah yang tadinya harusnya dibuang, nggak ada nilai, itu menjadi ada nilai. Jadi banyak akhirnya warga yang uangnya tuh lumayan dari sampah loh. Lu kumpul menjadi ratusan ribu, kan bisa beli lagi, bisa beli minyak lagi. Itulah tujuannya sih. Kedua itu ada jenis sampah apa saja yang bisa ditabung atau diterima di bank sampah? Nah, ini saya kasih listnya ya. Nah, ini jenis-jenis sampah yang kita bisa terima, bisa didaur ulang gitu. Karena ada beberapa jenis sampah emang yang nggak bisa, yang harusnya kita bawa ke TPA untuk dimusnahkan tuh. Tapi hampir semua jenis sampah sih bisa ya. Nah, bagaimana sistem penimbangan dan penentuan harga yang dilakukan? Nah, biasanya emang warga datang, misalnya kita kan sebulan 2 kali kita akan buka penimbangan untuk warga. Jadi warga datang dengan membawa sampah, tapi kondisinya sudah terpilah sesuai dengan list yang sudah dikasih nih. Contohnya yang botol mineral sendiri, ada lagi yang dia bawa kertas, ada juga yang bawa kayak buku-buku pelajaran, buku-buku komik. Nanti di sini akan diterima oleh petugas, ditimbang, dan hasilnya akan dimasukkan ke buku tabungan. Jadi dengan sampah yang dibawa akan dimasukkan ke sini. Kalau buat nasabah baru, berarti mereka akan dibikinkan buku baru. Nah, untuk nasabah lama, mereka bawa ini. Jadi hasil sampah yang ditimbang akan diisi di sini. Oh, penimbangan hari ini misalnya nilainya 57.000 ada di sini. Jadi kapan mereka mau ambil, mereka bisa cairkan dari uang ini. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya bank sampah? Nah, yang pasti yang pertama ya, sampah itu dari nggak ada nilai menjadi ada nilai ekonomis. Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita membantu juga warga yang kesulitan selama ini membuang sampah. Ya, contohnya misalnya dia ada kayak meja ini nih, kacanya pecah, kan akan dibuang kan. Nah, mereka pasti sulit buangnya. Mau buang kemana? Karena tukang sampah biasa nggak mungkin mau angkut, ya. Karena itu kan bukan jenis sampah rumah tangga. Nah, jadi nanti kita bantu. Jadi kalau untuk sampah, kita kan ada punya motor yang roda 3 tuh. Nah, mereka nanti yang akan coba menjemput ke warga. Jadi misalnya ada warga nih yang banyak kardusnya, dia mau buang juga bingung, atau mau banyak, ada yang punya besi, ada yang punya beling, nah, itu bisa dibantu ambil. Jadi ya sedikit banyak mengurangi kesulitan warga membuang sampah. Nah, itu ada bagaimana cara masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah? Ya, yang pertama yang pasti kan kita selalu sosialisasi di grup. Emang kita ada jadwalnya kapan kita undang warga untuk penjualan. Di situ kita udah jelaskan sih, misalnya
misalnya 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu kita ada buka sih, jadi saya selalu share di grupnya warga buat mengajak warga lah yang mau menjadi nasabah, silakan datang, silakan membawa sampah ini. Saya udah share juga jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang dan diterima di sini, dan mereka bawa. Sayangnya kalian datang ini bukan harinya nih, kalau yang kemarin itu dia nunggu harinya, jadi dia datang itu pas kita lagi rame, lagi lihat, nah dia perlu dokumentasi ya. Jadi itulah. Yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi bank sampah dalam pengelolaannya? Ya, yang pasti yang pertama ya dari mulai warga ya, warga masing-masing. Kita coba warga itu biar ada kesadaran bahwa sampah itu, kalau sampah itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita juga harus perlakukan sampah itu bukan sesuatu yang bisa dibuang sembarangan yang akhirnya malah merusak bumi. Nah, jadi sekarang mereka mulai memilah. Nah, sebenarnya kan secara aturan itu sampah itu sebenarnya kan kita juga sudah mulai pilah ya, mulai dari tong sampah. Kalau kalian pernah lihat kan ada tuh sampah basah, sampah rumah tangga, sampah organik, sampah non organik ya kan. Nah, jadi mereka itu mulai di rumah sekarang memilah. Jadi nanti dari bank sampah akan kasih itu ke warga ya, untuk plastik-plastik itu nanti untuk mereka taruh. Jadi misalnya di rumah ada sampah air mineral nih, botol, masuk ke situ. Ya, ada sampah kardus masuk ke situ. Nanti begitu warganya bisa dibantu ambil, atau mereka wah udah terlalu banyak dibawa ke sini dan mereka akan timbang. Jadi itu tantangannya emang apa ya, itu ya edukasi ke warga lah, supaya ada kesadaran. Mulailah kita memilah sampah, nggak langsung buang semua, apa juga dibuang. Nah itu yang nggak bisa langsung instan, jadi terus-terusan. Ya, kita sosialisasi, kita ada pertemuan, ya kita ada share-share terus ke warga. Ya tapi ya syukurlah sekarang untuk di komplek ini, khususnya Bank Sampah Kusani ini, itu nasabahnya sudah makin menjadi banyak. Jadi berarti banyak warga yang sudah sadar akan pengelolaan sampah. Gitu. Ya. Bagaimana sejarah didirikannya bank sampah ini? Oh ya. Pertama emang berdiri sih udah lumayan lama ya. Ini tahun September 2017 ya. Mungkin kalau kalian lihat sekarang kan di sini udah ada bangunan, udah ada apa ya kan? Udah ada tempat untuk naruh sampah. Itu awalnya kenapa ini dibuat, karena ini banyak tanah-tanah, ini kan tanah pasum ya. Tanah pasum itu fasilitas umum kan. Itu menjadi tempat pembuangan sampah dari warga-warga sekitar. Jadi kalau ada sampah, kadang-kadang ada kasur, ada apa, taruh di sini. Akhirnya jadi kan kita selain kita nggak enak lihat, kan dari sisi kesehatan juga kan nggak bagus. Jadi tempat sampah kan. Nah dasar dari itulah makanya coba kita bentuk, kita rapiin, nah kita bangun, jadi supaya sampah itu bisa lebih tertata dan bisa diolah lah, jadi nggak merusak lingkungan dan juga nggak merusak kesehatan. Nah, itu sejarahnya kenapa kita bikin bank sampah. Jadi sekarang umurnya itu udah 8 tahun ya, dari 2017 sekarang udah 2025. Pas bulan ini 8 tahun. Berapa bank sampah ini dibentuk? 9 September. 9 September 2017. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Siap.